Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang transportasi. Nah, apa yang menjadi titik penting disebut dengan transformasi? Maaf, transportasi. Transportasi dibagi atas darat, kapal, dan pesawat. Setiap moda transportasi tersebut punya keunggulan dan punya kelemahan. Dari sisi darat yaitu tracking, itu sangat fleksibel. Kita bisa lakukan door to door, bisa lakukan dengan port to port, kemudian bisa kombinasi. Tapi memang punya kelemahan atau tantangan di mana keterbatasan jalan, kemudian kapasitasnya juga tidak bisa setiap jalan dilalui oleh tonase kendaraan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, kalau laut, memang laut kapasitasnya muatannya besar. Biayanya sangat murah, namun ada kelemahan, yaitu dari sisi jarak tempuhnya yang sangat lambat dan jadwal yang tergantung dari cuaca. Jadi kita bisa berangkat on time atau sebaliknya kita akan mengalami delay. Kemudian kalau udara, udara dari sisi kecepatan dia sangat cepat, kemudian dari sisi keamanan juga dia sangat terjamin, dan biasanya barang yang dikirim lewat udara adalah barang-barang yang punya nilai sangat berharga atau sangat tinggi. Namun kelemahannya adalah biayanya sangat tinggi. Nah, jadi di sini kita harus seorang manajer transportasi atau dalam supply chain manager, dia harus bisa mengkombinasikan kiriman-kiriman ini melalui apakah melalui jalan darat, kapal atau udara. Jika barang tidak sensitif, maka bisa dikirimkan lewat udara atau maaf lewat kapal atau truk. Tapi jika barang tersebut sangat sensitif, dia perlu penanganan yang khusus, maka lebih baik lewat udara. Nah, dalam setiap perjalanan tersebut tentunya ada dokumen yang menyertai. Artinya apakah itu kita menyebutnya sebagai airway bill untuk baik untuk kiriman-kiriman yang melalui pesawat, kemudian ada surat jalan, delivery order bisa diantara digunakan biasanya pada umumnya melalui darat. Ini menjadi contoh tantangan sendiri dan ada ilmu yang harus dipenuhi atau kemampuan secara kompetensi bagaimana menggunakan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian di sini kita juga perlu adanya sebuah teknologi. Jadi ada namanya disebut dengan warehouse management system, yaitu mengkombinasikan antara kondisi di dalam gudang dengan yang disebut transportation management system, yaitu mengatur tentang perjalanan. Kita menggunakan GPS, kita bisa tracking dan itu akan memberikan manfaat yang lebih baik karena semuanya terdokumentasi. Mungkin dari sisi itu kita coba rangkum bahwa di dalam era yang sekarang ini menggunakan digitalisasi, kita perlu adanya sebuah penggunaan digital atau teknologi baik di dalam gudangnya maupun di dalam transportasi. Nah, di sini kita perlu sebuah pemahaman, kemampuan, tidak hanya dari sisi bagaimana menghandle sesuatu barang ataupun sampai kepada tujuannya, namun juga kita menggunakan teknologi. Saya rasa ini yang bisa kita dapatkan bahwa setiap bagian dari supply chain management dan setiap pergudangan itu juga harus perlu paham mengenai model digital atau model teknologi yang digunakan. Terima kasih.